Hai hai, halo, shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Nana. Wah, Kak Nana lihat adik-adik udah siap banget nih untuk ibadah hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu nih adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami berkumpul lagi untuk bersama-sama beribadah di NDC Kids. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan Yesus sertai dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. NDC Kids, praise the Lord. Sekali lagi ya, tapi sambil berdiri. NDC Kids, praise the Lord. Kasih setiamu, kau
Are you ready? We're gonna sing the ABC. A. Throw your arms up, B. Jump back, C. Cross your feet, then spin around. Yeah. D. Drop to the floor, E. Open your eyes, F. Flap your wings and fly. Yeah. Now we're singing. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Kelly. Adik-adik tahu nggak Kak Kelly ada di mana? Kak Kelly lagi ada di tempat taping syuting buat YouTube Kids kita. Yang adik-adik lihat tiap minggu tuh. Tuh, coba ikutin Kak Kelly ya. Kita lihat ada apa aja sih di ruangan ini. Ya, wah itu ada laptop. Wah, kakaknya lagi sibuk banget. Kerjain apa tuh ya? Itu adalah tempat buat prepare. Di laptop itu banyak banget skrip sama naskah loh adik-adik. Kakak, hai kak. Oh lagi sibuk, dia lagi sibuk. Nah, kita lihat ke sini. Kak, wah adik-adik. Kakak ini lagi prepare itu kayaknya nih. Wah ini mah kostum ini ya. Wah bagus banget. Warna-warni. Yang adik-adik lihat, yang kostumnya warna-warni di YouTube itu, ya kakak ini yang siapin adik-adik. Tuh kak, hai gitu kak. Hai. Selamat bekerja ya kak. Nah adik-adik, lihat ini. Wah ini juga ada alat peraga adik-adik. Wah kakaknya lagi ngapain nih? Wah banyak banget ya adik-adik. Nih adik-adik, di belakang kakaknya juga ada TV, ada kamera, ada lighting, kabel di mana-mana. Aduh, adik-adik tahu nggak sih kenapa kakak ajak adik-adik ikutin lihat situasi di tempat taping kita ini? Nih adik-adik, supaya adik-adik tahu kita itu walaupun kayak gini, kadang-kadang kita nggak bisa tidur adik-adik, kita prepare. Kita siapin banyak hal, pikirin hal-hal buat kasih yang terbaik buat adik-adik. Tapi kita seneng loh kerjainnya. Kita semangat banget supaya adik-adik bisa lihat YouTube kita dengan enak, seneng. Terus YouTube kita bagus deh pokoknya tuh. Nih ada Kanana. Kanana. Kanana lagi ngapain tuh Kanana? Ini Kanana lagi mempersiapkan alat peraga kak buat YouTube channel kita nanti kak. Oh gitu. Seperti yang tadi Kak Kelly bilang, YouTube-nya itu dibuat sangat menarik biar adik-adik jelas nih mengenai firman Tuhan yang disampaikan kak. Oh gitu. Jadi adik-adik tuh bisa paham dan mengerti gitu. Oh pakai Kak, kita ya selain pakai alat peraga ini kak, ada pakai video juga nih kak yang besar nih kak di belakang nih kak. yang gede banget itu. Iya. Gede banget ya layarnya. Muncul di layar itu kak. Oh iya. Banyak nih kak seperti ini nih kak. Banyak ya, ada boneka. Banyak iya kita. Oh adik-adik paham kak. Oh gitu. Oh iya. Kan kalau kita lagi cerita tentang berbagi, kita kasih contoh, kita mau kasih makanan buat teman kita ya. Betul kan. Ya supaya adik-adik bisa tahu itu caranya berbagi. Dan adik-adiknya bisa lebih paham juga kok. Oh gitu. Ya gitu Iya. Jadi kalau misalnya adik-adik udah bisa dengerin YouTube kita dengan baik nih kak dan menarik ya pastinya kak, adik-adik jadinya imannya bisa naik kak. Iman. Iya. Iman. Oh aku punya teman namanya Iman kak. Iya Pak Iman. Gitu, bukan gitu ya adik-adik. Iman itu maksudnya kak percaya banget kak sama Tuhan Yesus. Jadi mau apapun perkataan orang lain nih kak, kita tetap taat dan percaya sama Tuhan. Oh, Jadi nggak gitu. mau sama yang lain kak. Hah? Berarti bukan Iman Pak Iman temen aku. Kak. Berarti Iman itu yang tadi kakak bilang tuh. Betul. Apa gimana kak? Iman? Iman itu artinya percaya banget sama Tuhan Yesus. Oh gitu. Nih, tiba-tiba keinget nih kak, ada bapak-bapak nih, satu bapak-bapak, dia tuh punya iman besar banget kak, sampai dia melakukan sesuatu tuh yang membuat orang terheran-heran gitu. Bapak-bapak kak? Iya bapak-bapak. Kakak yakin bapak-bapak? Bener, Bukan ibu-ibu? Bener bapak-bapak kak. Tahu nggak kak? Ih, aku pengen denger dong kak ceritanya kak. Penasaran nih, bapak-bapak kan? Kalau Iya. Kalau penasaran, kita dengernya lebih baik sama Kak Stesi kak. Kak Stesi? Iya Kak Stesi kalau misalnya cerita tentang bapak-bapak ini nih seru banget loh kak. Oh gitu. Iya. Pakai alat peraga-peraga yang tadi kita udah siapin dong berarti kak. Cerita juga, Kak, Oh
Nih Kak Stacy-nya udah siap Itu, Kak nih. Stacy. Kita tanya ya Kak Stacy, udah siap ya Kak? Oh udah siap tuh Kak, udah gini katanya. Udah gini adik-adik. Iya, berarti semuanya kan udah siap nih Kak. Kita mulai aja kali ya. Boleh dong. Oke. Ya, kita action. Are you ready? We're gonna sing the ABC. Throw your arms up, B. Jump back, C. Cross your feet, then spin around. D. Drop to the floor, E. Open your eyes, F. Flap your wings and fly. Yeah. Now we're singing our ABCs. Everybody sing with me. Oh, come on. G. Giggle, wiggle. H. Hold still. I. Freeze just like an icicle. J. Jump up. K. Blow a kiss. L. Kick your leg out like this. Now we're singing our ABCs. Everybody sing with me. M. Take a minute to touch your nose. O. With your hands out. P. Strike a pose. Q. Quick. R. Run. S. Stop. T. Breathe. U. You got this. Nah, ada raja baru nih adik-adik setelah masa pemerintahnya Raja Nebukadnezar. Namanya adalah Raja Darius. Nah, Raja Darius ini seneng banget loh sama Daniel. Karena menurut Raja, Daniel itu orangnya pinter, orangnya hebat, terus orangnya bijaksana. Jadi Raja mengangkat Daniel menjadi penanggung jawab atas seluruh kerajaan. Nah, cuman hal tersebut membuat beberapa pejabat lainnya menjadi iri. Nah, mereka akhirnya menyusun suatu rencana untuk menjelek-jelekan Daniel di hadapan raja. Nah, mereka bikin gini nih adik-adik. Jadi mereka pergi kepada raja, mereka pun mengusulkan kepada raja, "Raja, bagaimana kalau selama 30 hari ke depan kita buat peraturan nih. Kita buat peraturan semua orang harus menyembah hanya kepada raja saja. Tidak boleh menyembah kepada yang lainnya. Pokoknya hanya kepada raja saja. Kalau misalkan nih ada yang melanggar, maka dia akan dihukum dan dimasukkan ke dalam goa yang penuh dengan singa." Singa yang hidup nih adik-adik, singanya banyak lagi, nggak hanya satu, ada banyak. Jadi mereka buat peraturan seperti itu dan raja pun menyetujuinya. Tuh, akhirnya raja pun setuju untuk dibuat peraturan seperti itu dan akhirnya terjadilah peraturan itu dibuat gitu. Nah, cuman yang kita tahu nih, Daniel kan adalah seorang yang taat. Dia taat banget kepada Tuhan. Karena raja membuat peraturan seperti itu, dia nggak gentar loh adik-adik. Dia tetap berdoa dan dia tetap menyembah kepada Tuhan. Dia nggak ikut tuh peraturan raja tuh yang suruh menyembah kepada raja aja. Nah, tapi karena mendengar hal tersebut, jadi para pejabat pun menangkap Daniel. Dia pun ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Nah, karena peraturan itu sudah dibuat, padahal nih ya raja kan seneng banget nih sama Daniel. Raja tuh suka banget sama Daniel, cuman karena peraturannya sudah dibuat tidak bisa dicabut lagi. Mau nggak mau raja harus menangkap Daniel dan membuang Daniel ke dalam goa singa. Nah, jadi akhirnya Daniel pun dimasukkan tuh ke dalam goa singa adik-adik. Nah, keesokan harinya raja pergi tuh untuk melihat keadaan Daniel. Gimana Daniel? Apakah dia sudah mati, sudah tercabik-cabik di dalam gua singa tersebut? Apakah tubuhnya masih utuh atau bagaimana? Raja mau lihat nih, raja kepo banget nih. Jadi raja datang ke gua tersebut dan dia pun terkaget-kaget karena menemukan Daniel ternyata masih hidup. Nggak ada satupun luka di dalam tubuhnya.
nggak ada yang tercabik-cabik karena Tuhan ternyata menolong Daniel dengan menutup mulut para singa-singa tersebut. Padahal itu adalah singa-singa yang lapar loh adik-adik. Bayangin aja kalau ada manusia yang dimasukkan ke dalam situ, udah pasti mati deh. Pasti dicabik-cabik, udah pasti langsung dimakan. Cuman ternyata Tuhan menolong dan akhirnya Daniel pun masih hidup. Nah, karena melihat hal tersebut, raja pun memerintahkan kepada seluruh kerajaan, pokoknya semua mulai saat ini harus menyembah kepada Tuhannya Daniel. Karena raja melihat, oh ternyata Tuhannya Daniel itu hebat banget ya, dan bisa melakukan mujizat yang luar biasa banget. Nah, semua orang yang tadinya berniat jahat kepada Daniel akhirnya diperintahkan oleh raja untuk dihukum semuanya. Tuh, kayak gitu ya adik-adik ya. Gimana sih? Padahal kan istilahnya kalau secara kita manusia ya, pasti mikirnya tuh, aduh kalau udah masuk ke dalam gua singa, udah pasti deh mati, udah pasti deh cabik-cabik sama singa gitu ya. Tapi ternyata Daniel itu percaya banget sama Tuhan. Dia percayanya tuh gede banget, percayanya tuh tinggi banget. Sampai akhirnya Tuhan pun menyelamatkan Daniel dan nama Tuhan pun dipermuliakan. Nah, itu yang disebut dengan iman. Let's meet Daniel who worked for the Babylonian king. Daniel loved God and he tried to do the right thing. Daniel was a good man and he made the kings glad. But this made the other court officials jealous and mad. Daniel prayed to God 3 times a day. So the officials thought, we'll get him this way. They went to the king, told him to make a decree. It would say no one can pray to any God but me. Just caught him and threw him in the lion's den. This made the king sad and hoped that God will rescue him. But the law said to seal the den with Daniel trapped in. In the morning the king cried, Daniel, are you alright? And Daniel said yes, God shut the lion's mouth tight. Daniel was safe and there was not a scratch inside. For he trusted God and he saved him that night. For he trusted God and he saved him from the lions that night. For he trusted God and he saved him from the lions that night. Adik-adik, kan anak, kira-kira kita bisa nggak ya punya iman kayak Daniel sama teman-temannya waktu itu? Tapi Kak, jangan kan ketemu banyak singa. Ketemu satu singa aja, udah takut banget aku. Gini Kak Kelly, gini ya adik-adik. Daniel bisa punya iman sebesar itu karena dia udah sering banget denger cerita kehebatan Tuhan. Tapi bukan cuma denger ceritanya doang loh Kak, tapi juga mengalaminya. Oh, jadi sebenarnya kita bisa dong Kak punya iman kayak Daniel. Bisa Kan Kak. kita udah sering banget ngalamin kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Betul. Sama pertolongan Tuhan juga loh Kak. Betul. Nih gini nih ya Kak. Sekarang aku tanya Kak Kelly deh. Kak Kelly tahu gak ini apa? Adik-adik tahu ini apa? Air putih Kak. Masa? Coba kita cobain ya. Bener Kak air putih? Iya. Kalau misalnya yang ini Kak, yang ini tahu gak? Susu coklat bukan? Adik-adik tahu gak ini apa? Kita coba ya. Nih kita coba nih. Bener Kak susu coklat? Nah, Iyalah, udah tahu. Kak Kelly sama adik-adik di rumah bisa tahu dan percaya kalau ini air putih, ini susu coklat tahu dari mana? Karena pasti udah pernah lihat dan udah pernah ngerasainnya juga kan? Iya. Ah, berarti tunggu. Nah, kalau aku bilang ini dalamnya merah, rasanya pahit. Kanana percaya nggak? Enggak lah Kak. Masa ini kan bukannya jeruk? Masa dalamnya merah? Adik-adik nggak percaya. Ini warnanya merah loh. Rasanya pahit banget. Enggak. Ini jeruk.
Emang ya? Coba ya. Aku coba dulu. Nah kan, dalamnya nggak merah kan? Iya, taruh sini dulu. Cobain ya. Bener Kak. Ternyata ini jeruk. Belum dimakan tapi udah tahu. Soalnya kan udah pernah. Nih luarnya ada orange kuning warnanya. Dalamnya juga. Coba kita cobain. Gimana Kak rasanya? Netes Kak. Bukan pahit kan? Enggak Kak, asam-asam manis. Asam-asam manis enak ya. Nah gitu Kak, jadi kalau misalnya kita mau punya iman yang besar seperti Daniel, itu sebenarnya gampang banget Kak. Kita tinggal nginget-nginget aja gimana Tuhan sayang sama kita. Gimana doa kita dijawab nih sama Tuhan. Terus gimana hebatnya Tuhan waktu di kayu salib dan bisa bangkit lagi Kak. Oh iya. Wah ternyata begitu ya Kak. Wah iya adik-adik. Makanya mulai hari ini adik-adik dan Kak Nana kita harus percaya banget sama Tuhan. Kita harus punya iman yang besar banget. Kayak Daniel tadi ya. Betul Kak. Iya kan? Iman yang besar seperti Daniel tadi. Iya Kak. benar. Kak tunggu deh. Ini apa Kak? Kenapa nih Kak? Wah Kak goyang Kak. Wah, seru banget ya adik-adik firman Tuhan hari ini. Maka dari itu, adik-adik harus selalu membaca, mengingat, dan melakukan firman Tuhan. Kakak lihat juga nih adik-adik di rumah udah siap banget nih untuk join ke small group. Tapi sebelum itu kita mau mengakhiri ibadah kita ya. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk ibadah kami dari awal sampai akhir. Sekarang kami akan mengikuti small group. Tuhan Yesus juga terus berkati ya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Pertanggal 2 Oktober 2022, NDC Kids sudah melakukan ibadah secara onsite untuk adik-adik berusia 4-12 tahun. Berikut jadwal ibadah onsite NDC Kids. Pastikan mama dan papa melakukan seat booking sebelum hari Minggu ya, karena jumlah seat saat ini masih terbatas. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa mengikuti ibadah secara onsite, tenang karena NDC Kids tetap mengadakan small group secara online setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Buat adik-adik yang belum bergabung small group online, yuk segera daftarkan diri kalian melalui link atau nomor WA berikut ini. Lalu untuk papa mama yang anaknya berusia baby sampai TKB dapat mendownload aktivitas di NDC aplikasi, dan bagi papa mama yang memiliki anak yang duduk di kelas 1 sampai 6 SD bisa mendownload bahan diskusi di NDC aplikasi. Semua materi ada di dalam fitur Parenting 101. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda, Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini.
Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.